Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Mia Kayu Manis menemani panjenengan hingga selesai nanti, tentunya sudah dengan beliau Bang HS sang formulator dan juga motivator herbal kita ya, yang selalu ada setiap hari gitu ya, anywhere, anytime, pokoknya any yang lain juga ya. Kita sapa dulu, semoga panjenengan juga sehat di malam kali ini ya, di TikTok, YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa memfollow semua akun media sosial kami di Hasan Sabila Official ya. Karena dengan memfollow semua akun media sosial kita, Anda yang pertama kali tahu kalau kita sedang live dan juga upload video baru. Selamat malam Bang HS. Halo Mia, selamat malam juga Vena Sansabila, sedulur EMC. Kabar sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Asik. Untuk malam kali ini tentunya Bang Es tidak akan uji coba karena Bang Es akan langsung memberikan materinya kepada kita, Iya. yaitu mengenai timbunan lemak jantung. Lemak jantung itu sebenarnya apa sih Bang? Nah, kalau lemak jantung ini pengertiannya begini. Kondisi penumpukan lemak. Tentunya berlebih, Mbak ya. Kalau normal kan dia tidak disebut lemak jahat. Nah, berlebih Baik. di dalam jantung atau di sekitar otot jantung. Penyebab timbunan lemak pada jantung adalah mentega basah. Terus kemudian minyak jelantah. Ini sering kita bahas. Kemudian daging yang berlemak, jeroan, kulit bebek, kulit ayam boiler, santan kental yang dimasak, gorengan yang dipanaskan ulang, kaldu daging, gaje yang dimasak, mau dibakar, dibasah, dan sebagainya. Nah, ada 10 yang saya sebutkan tadi, jenis lemak, hampir semua lemak yang Lemak-lemak semua makanan. ya, baik. Ya, lemak makanan. Nah, jenis lemak yang dapat masuk ke dalam rongga jantung, itu jenisnya adalah LDL. Angka yang sangat riskan dan berbahaya bisa masuk ke rongga jantung sekitar 400 sampai dengan 600. Kemudian Bang, tahapannya, tadi Bang Es sudah janji akan memberikan Oh gimana iya, sih caranya lemak itu bisa nyusup ke jantung? prosesnya adalah yang pertama, lemak menumpuk dulu di dalam sel darah merah. Ini belum masuk. Antri dulu tumpukan ini. Timbunan ini antri dulu Bapak dan Ibu. Belum masuk ke jantung. Mmm. Mulai pembuluh darah pena, luka atau pecah atau radang, sedikit demi sedikit lemak itu masuk ke jantung, ke Mmm, rongga jantung. itu caranya ya, berjalan. Nah, yang kedua, lemak yang diusung oleh pembuluh darah melalui satu arteri itu pembuluh darah kecil-kecil. Vena itu adalah pembuluh darah balik Mhm. dan kapiler, 3 pembuluh darah itu. Masuknya lemak melalui pembuluh darah tersebut berhasil menduduki rongga jantung. Berarti sudah menimbun Bu ya, dengan melalui pembuluh darah ini tadi. Proses yang ketiga, lemak mulai bersarang dalam rongga jantung dan membentuk timbunan. Ini sangat berisiko Bu.
membentuk timbunan. Nah, yang keempat, terjadilah lemak mulai keras dan membentuk plak di dinding jantung di Mmm. bagian dalam. Akibatnya apa? Jantung menjadi kaku dan keras. Apa resikonya atau efek terhadap jantung? Jika terjadi timbunan lemak pada rongga atau pada di dalam jantung. 1, resikonya ya Pak ya, dinding jantung mengeras. Yang kedua, jantung gagal untuk memompa darah. Yang ketiga, pembekakan jantung yang disertai dengan nyeri ekstrim pada dada. Kemudian kalau kita lihat, kita foto, Mhm. bentuk jantung sudah mulai membesar dan melebar. Yang kelima, bisa jadi kelumpuhan jantung. Wow. Kalau kita bicara tentang organ jantung itu kan ada 4 Pak. Ya Bapak kan akan mengenal serambi kanan, serambi Yes. kiri. Nggih. Terus bilik kanan, bilik kiri. Mhm. Ya, jantung kan 2 Pak ya. Baik. Fungsinya yang berbeda-beda. Nah yang kita bicarakan ini adalah serambi kanan. Kenapa? Dia menerima masuknya darah kotor yang dari tubuh kita ini tadi Pak. Serambi kanan menerima darah kotor. Kotor itu termasuk di dalamnya ada lemak. Itu masuknya dari serambi kanan. Mmm. Akan tetapi kalau kita melihat dari serambi kiri, dia hanya menerima darah-darah yang bersih saja. Mhm. Dari paru-paru. Nah bedanya apa dengan bilik kanan? Bilik kanan dia kerjanya ngompa Pak. Baik. Ngompa darah yang kotor tadi dibawa ke paru. Mhm. Kalau yang kiri memompa darah bersih diedarkan ke seluruh tubuh. Baik. Nah, aliran-aliran yang bisa membawa masuk itu kan lewat jalan, Pak. Ada arteri, ini pembuluh darah nadi. Ada pena, ini pembuluh darah balik. Ada kapiler, ini pembuluh darah yang kecil sekali, tapi dia fungsinya menghubungkan antara arteri dan vena. Kalau tumpukan tadi terjadi pada rongga jantung, semua pompa ini rusak, Pak. Terganggu ya Bang ya, jendeli Baik gitu ya? bilik Mhm. kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri ini rusak. Tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Berarti tidak Itu bisa memompa gitu ya Bang ya? betul, itulah yang Mmm. dikatakan stroke jantung. Waduh, tapi jangan khawatir karena Bang Ais punya resepnya nih Bang ya, bagaimana sih cara mengatasi, timbunan lemak dalam jantung? Kira-kira resepnya apa ini Bang? Saya kasih tahu, ini Apa saja? resepnya. Baik, Daun jeruk purut, nah, yang bisa hanya jeruk purut, daunnya ya Bang ya? daun. Berapa ini Bang? Ambil 6, 6. remet dulu, maka baunya akan keluar, aroma purutnya akan keluar. Baik, Itu ada atsiri. Daun pandan wangi, pandan wangi, baik. ambil 1 helai, potong-potong, remet. Ini juga bersifat atsiri yang mengikat. Kemudian ada daun cengkeh, ambil Daun 10, cengkeh, baik. daun cabai jamu, ambil 5, kemudian daun sirih merah,
ambil 4, 4. di semua daun tadi diremet Bu ya, Mhm. maka dia akan mengeluarkan ciri khas daun tersebut, itu yang disebut atsiri, ya. Kemudian direbus, airnya kurang lebih sekitar 4 gelas. Nah dari 4 gelas, sisakan berapa saja, kurang lebih sekitar 10 menit, Rebus 10 menit ya Bang ya? 10 menit, Mhm. langsung matikan kompor, masih hangat langsung disaring. Ibu minum hangat-hangat. Produk kita namanya ini Pastry. Oke, produknya namanya Fastry. Pastry. Bang, kita Q&A sebentar ya Bang Ya ya. boleh. Q&A sebentar. Dari Kak Susanti tadi Bang, kaki si Valen sudah 2 hari ini katanya kesemutan, kenapa ya Bang? Valen tuh anaknya itu ya Bang ya, yang kena Yang thalassemia, nggih. di Mhm. Bengkulu ya. Iya. Kalau kesemutan, ini perbaiki aja pada sumsum tulang, memang ini ada kelainan Emang sih. ada kelainan tapi Iya. kemarin Mak masih pakai terapi obat-obatan yang itu ya? Ya, sebenarnya sudah pakai A2. Mhm. A2 tuh untuk sumsum tulang, nanti dibantu dengan kemarin sudah ada virus belum ya? Oke, coba ya dicek ya Kak ya. Ya. Kak Susilowati Bang, fungsi ginjal kreatin 2, urium 65, FGR 35, apa sudah gagal ginjal Bang? Ini awal ya, Mhm. awal menuju gagal. Waduh, Kalau dia sudah ke-5 kreatinnya, 2. enggak, kalau sudah Oh, ke-5 itu baru divonis gagal tapi ginjal. kalau 2 belum ya? Ya, Belum Kak. Kemudian dari Kak Salsa, Bang, kalau pinggang ke bawah rasanya ngetok-ngetok, resep dan obatnya apa ya Bang? Dan kesemutan. ini piriformis. Piriformis itu otot tepi. Mhm. Berarti obatnya apa? Obatnya piris dan Piris, jipen. Janjiven ya. Kemudian terus dari Kak Susanti tadi Bang, ada saudaraku telapak kaki kanannya bengkak nggak kempes-kempes, tapi sudah cek darah bagus semuanya. Kenapa ya Bang? Sumbatan itu bisa terjadi melalui pembuluh darah. Pembuluh darah pena, pembuluh darah pena itu pembuluh darah balik yang tersimpan di mata kaki. Mhm, Dipompa lagi masuk ke jantung membawa darah bersih. mhm, Ini bisa terjadi mhm, bisa terjadi karena tumpukan lemak tadi yang baru kita bahas, mhm. ini bisa membuat pembuluh darah itu tersumbat. Oke, Nah, ciri-ciri pembuluh darah tersumbat itu bengkak, itu ciri-cirinya. Nah, oke. bagaimana solusinya, Bang? Ya kita hancurkan kan, Pak. Menghancurkannya bagaimana? Kalau menghancurkan sumbatan, ya ini pakai Arda. Arda gitu ya. Ya, tapi kalau membawa kelebihan lemak yang sudah membentuk plak, itu pakai Vestri. Oke, terima kasih sekali untuk kebersamaannya di malam kali ini ya. Dan insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Tentunya dengan tema-tema dan juga topik-topik yang lain yang pasti luar biasa. Apalagi kalau bukan dari beliau sang Raja Herba Dunia, Bang Hais. Terima kasih Bang Hais dan selamat beristirahat. Terima kasih juga Mia, terima kasih juga Oke. pada semua fans Hasan Sabila. Terima kasih sedulur Bang Ais yang sudah ikutan di malam kali ini. Jangan lupa untuk memfollow semua akun media sosial kami di Hasan Sabila Official agar Anda tahu kalau kita misalkan upload dan juga live video baru. Dan Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.